wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lupita dari SD Kemanggisan 01 Pagi, Provinsi DKI Jakarta. Di sini saya akan melakukan pengibasan guru belajar seri AKM Angkatan 14. Saya adalah guru kelas. Saat ini saya sedang mengikuti program BIMTEK Guru Belajar AKM dari Kemendikbud. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan informasi dan pengalaman saya setelah mengikuti BIMTEK tahap 1. Selamat mengikuti ya Bapak dan Ibu. Apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, sekolah pengawas SD, SMP, SMA, atau SMK, guru, kepala sekolah, SDLB, SMPLB, SMALB, dan PKBM sederajat dan memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi, membaca, dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Apa sih tujuan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Kita simak baik-baik. 1. Kita dapat memahami konsep asesmen nasional. 2. Kita dapat memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. 3. Kita dapat menganalisis contoh asesmen literasi, membaca pada asesmen kompetensi minimum. 4. Kita dapat menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. 5. Kita dapat membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Dan yang terakhir, kita dapat melakukan pengibasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Dan siapa saja sih yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? 1. Semua guru SD, SMP, SMA, atau SMK. 2. Kepala sekolah SD, SMP, SMA, atau SMK. 3. Pengawas SD, SMP, SMA, atau SMK. 4. Semua guru SDLB, SMPLB, dan SMALB, kepala sekolah, peserta yang berasal dari pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM sederajat SMP, SMA, atau SMK. Dan yang paling penting, dia telah mengikuti aturan SIM PKB. Dia harus punya aturan SIM PKB. Apa serunya belajar bersama di program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Serunya apa sih? Kita lihat ya. Serunya adalah 1. Dia lebih fleksibel. Dia dapat mengatur sendiri waktu belajarnya menyesuaikan waktu luang Anda. 2. Dia lebih mudah mempelajari konten pembelajaran yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi unit belajar yang lebih kecil. Dan yang terakhir, yang ketiga, dia lebih kolaboratif. Dia dapat belajar dengan rekan lainnya seperti guru, kepala sekolah, dan juga pengawas. Bahkan dari PKBM juga kita bisa belajar bersama-sama. Apa saja sih tahapan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Tahap pertama, kita akan melakukan BIMTEK. Tahap ini peserta terlebih dahulu mengikuti orientasi yang membekali peserta mengenai latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Pada tahap BIMTEK, peserta akan mengikuti pembelajaran mengenai konsep asesmen nasional.
konsep asesmen kompetensi minimum, butir soal literasi, membaca dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil asesmen kompetensi minimum dalam kurang lebih 5 hari ya Bapak dan Ibu. Jadi waktunya hanya 5 hari. Kedua, kita akan melakukan pengibasan. Pengibasan ini diharapkan dapat menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara kita mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan. Peserta juga dapat mengikuti program guru belajar dari asesmen kompetensi minimum. Dan peserta juga dapat mendokumentasikan video pengibasan dengan mengunggah video tersebut pada kanal video berbagi YouTube dengan memasukkan link URL video tersebut sebagai syarat untuk kita mendapatkan sertifikat piagam penghargaan. Jadi ketika kita sudah melakukan pengibasan, kita akan mendapatkan sertifikat piagam penghargaan. Tapi kalau kita tidak melakukan pengibasan, kita tidak akan mendapatkan piagam penghargaan. Lalu, apa yang kita dapatkan setelah kita melakukan? Apa yang kita dapatkan peserta dalam program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Jadi kita sudah selesai melakukan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, apa sih yang kita dapatkan? Satu, kita akan mendapatkan pengalaman belajar yang seru. Kita juga dapat pengalaman. Yang kedua, kita mendapatkan pengalaman belajar bersama sesama guru, kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat. Ketiga, kita dapat mendapatkan pengetahuan, pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional. Dan yang terakhir, kita juga dapat sertifikat BIMTEK, nomor 2JP, dan piagam penghargaan. Seru kan Bapak Ibu? Nah, makanya kita harus mengerjakan sebaik-baiknya agar kita dapat mendapatkan sertifikat BIMTEK dan piagam penghargaan. Gunanya bisa nambah-nambahin untuk yang mau sertifikasi. Terus bagaimana sih cara kita untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Ayo kita simak ya baik-baik caranya agar kita dapat mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Yang pertama kita akan melakukan pendaftaran melalui link GTK Belajar Kemendikbud.go.id. Jadi kita harus daftar dulu di link SIM PKB kita ya, buka SIM PKB kita lalu klik link untuk mendaftarkan di GTK Belajar Kemendikbud.go.id. Lalu yang kedua, silakan Bapak Ibu pilih guru belajar silakan Bapak Ibu pilih guru belajar. Lalu Bapak Ibu klik masuk. Nah, di portalnya Bapak Ibu klik masuk. Setelah itu yang keempat, Bapak Ibu klik gunakan username dan kata sandi pada akun SIM PKB untuk login. Jadi Bapak Ibu masukin nomor SIM PKB username-nya, lalu masukin kata sandi pada akun SIM PKB, lalu klik masuk. Setelah itu yang kelima, silakan Bapak Ibu pilih asesmen kompetensi minimum, klik selengkapnya. Nah, di sini Bapak Ibu klik pilih asesmen kompetensi minimum. Ada tulisan klik selengkapnya, lalu klik nama Bapak dan Ibu. Setelah itu yang keenam, Bapak Ibu silakan registrasi sesuai jadwal tersedia. Jadi nanti setelah Bapak Ibu udah klik asesmen guru berbagi asesmen, lalu nanti Bapak Ibu klik registrasinya sesuai jadwal yang tersedia. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Nah, ayo Bapak dan Ibu segera kita daftarkan diri untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum.
semoga Bapak dan Ibu dapat bermanfaat. Apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu.